Volley Mania, halo selamat datang kembali di channel YouTube Pengabdi Volley. Ya, persaingan menuju Final Four Proliga tahun 2025 semakin seru, semakin menarik karena beberapa tim yang saat ini sudah menggenggam atau sudah mendapatkan tiket ke Final Four Proliga tahun 2025 melakukan evaluasi, melakukan perubahan. Salah satunya adalah Jakarta Popsi Vopoluan yang berpisah jalan dengan Bethania De La Cruz. Banyak pro dan kontra yang muncul di antara para penggemar volley Indonesia, di antara para volleymania, khususnya di tengah para fans atau para penggemar Jakarta Popsi Vopoluan ketika Bethania De La Cruz memutuskan untuk berpisah jalan dengan Jakarta Popsi Vopoluan. Tapi berdasarkan rumor yang beredar, ternyata memang kontrak Bethania De La Cruz dengan Jakarta Popsi Vopoluan itu memang selesai pada musim reguler Proliga tahun 2025 ini. Banyak yang menyayangkan atau menyesalkan karena Bethania De La Cruz menjadi nyawa permainan bagi Jakarta Popsi Vopoluan, sehingga Jakarta Popsi Vopoluan menjadi juara di putaran pertama dan putaran kedua Proliga tahun 2025 ini. Selain Jakarta Popsi Vopoluan, ternyata Jakarta Electric PLN itu juga melakukan pergantian pemain asing. Jadi Jakarta Electric PLN itu sudah resmi berpisah jalan dengan salah satu pemain asingnya, yaitu Valentina Diouf. Konon katanya kontrak Valentina Diouf dengan Jakarta Electric PLN itu memang hanya 2 bulan saja. Dan setelah musim reguler Proliga tahun 2025 ini selesai, akhirnya Valentina Diouf memutuskan untuk pergi dari Jakarta Electric PLN. Setelah kehilangan Valentina Diouf, manajemen Jakarta Electric PLN ini mendatangkan pemain yang kualitasnya sangat luar biasa, sangat istimewa, yaitu Kelsey Robinson Cook. Kelsey Robinson Cook sendiri merupakan salah satu bintang, salah satu pemain inti di timnas Amerika Serikat sejak beberapa tahun lalu, dan sampai saat ini dirinya merupakan salah satu pemain voli terbaik yang ada di dunia. Banyak volleymania, banyak penggemar voli Indonesia, khususnya para fans Jakarta Electric PLN yang menganggap bahwa pergantian dari Valentina Diouf ke Kelsey Cook sendiri merupakan pergantian yang lebih baik karena Kelsey Cook memiliki kemampuan yang sangat komplit, selain itu pengalamannya sangat panjang, dan juga dirinya memiliki prestasi individu dan juga prestasi secara kolektif, secara tim yang sangat luar biasa. Kalau kita bicara mengenai Valentina Diouf sendiri, dirinya itu tampil tidak buruk. Valentina Diouf tampil sangat istimewa, sangat impresif, sangat luar biasa sepanjang musim reguler Proliga tahun 2025 ini. Kita bisa melihatnya atau merujuk dari daftar perolehan poin atau statistik yang didapatkan oleh Valentina Diouf sepanjang dirinya membela Jakarta Electric PLN di musim reguler. Valentina Diouf berada di posisi keempat daftar top skor sementara Proliga tahun 2025 setelah dirinya menyumbangkan atau memberikan 207 poin untuk Jakarta Electric PLN. Valentina Diouf sendiri berada di bawah Medellin, kemudian Neriman Ozoy dan juga Bethania De La Cruz di daftar sementara top skor Proliga tahun 2025 ini. Tentu saja sebelumnya ada pihak atau banyak volley-mania yang menyayangkan kenapa kok Valentina Diouf itu akhirnya harus berpisah jalan dengan Jakarta Electric PLN, tapi setelah ada kepastian bahwa ternyata yang datang adalah Kelsey Cook, tentu saja ini merupakan sebuah harapan yang sangat besar bagi Jakarta Electric PLN untuk menjadi juara Proliga tahun 2025 ini. Seperti yang tadi saya bilang bahwa Kelsey Cook ini merupakan pemain yang sangat istimewa, pengalamannya sangat panjang karena dirinya itu pernah tampil di Olimpiade, kemudian juga pernah membela timnas Amerika Serikat di ajang VNL. Selain itu juga Kelsey Cook pernah membela timnas Amerika bertanding di kejuaraan dunia dan berbagai turnamen voli internasional lainnya. Dari segi kemampuan, Kelsey Cook ini juga memiliki kemampuan yang sangat komplit, attack-nya sangat luar biasa, defense-nya juga sangat bagus, dan berbagai komponen dari kemampuan dari yang dimiliki oleh Kelsey Cook sendiri tentu akan membuat dirinya menjadi senjata andalan bagi Jakarta Electric PLN untuk bertanding di Final Four Proliga tahun 2025. Bahkan Kelsey Cook bisa disebut sebagai pemain voli yang paling top, paling istimewa di Final Four nanti, karena dirinya itu merupakan pemain voli yang memiliki catatan prestasi individu dan juga catatan prestasi secara kolektif yang paling luar biasa dibandingkan pemain asing lainnya. Kalau kita bicara mengenai karir yang dimiliki atau dijalani oleh Kelsey Cook sendiri, dirinya itu memiliki pengalaman yang sangat panjang karena dirinya pernah bermain di berbagai negara. Jadi di musim ini dirinya itu bermain untuk LOVB Atlanta, tapi sebelumnya
Kelsey Cook itu pernah merasakan ketatnya persaingan di berbagai liga di negara lain, seperti di Liga Italia, kemudian di Liga Jepang, kemudian di Liga Turki, dan juga Kelsey Cook itu juga pernah merasakan persaingan di Liga Cina. Selain itu, dari sisi prestasi, kita juga bisa melihat bahwa Kelsey Cook ini merupakan pemain yang catatan prestasi individunya itu sangat komplit karena dirinya pernah menjadi juara di Olimpiade dan juga berbagai kejuaraan voli internasional lainnya. Khusus untuk Olimpiade sendiri, Kelsey Cook itu pernah mendapatkan medali perunggu di Olimpiade tahun 2016. Selain itu juga Kelsey Robinson Cook itu juga pernah mendapatkan emas di Olimpiade tahun 2020 dan juga membantu timnas Amerika Serikat merebut atau mendapatkan medali perak di Olimpiade tahun 2024. Selain itu juga dirinya membantu timnas Amerika Serikat menduduki posisi keempat di VNL tahun 2023 dan juga menempati posisi keempat di kejuaraan dunia tahun 2022 lalu. Selain itu juga Kelsey Cook itu sukses membantu timnas Amerika Serikat ketika mendapatkan atau memperoleh medali perak di Grand Prix dunia pada tahun 2016 silam. Kalau kita bicara dari sisi Olimpiade sendiri, seperti yang tadi saya bilang bahwa Kelsey Cook ini merupakan pemain yang paling istimewa dari catatan individu, karena kita ketahui ada beberapa pemain asing di Proliga tahun 2025 ini yang pernah bermain di Olimpiade. Salah satunya adalah Sabir Kazemi yang merupakan pemain inti dari Jakarta Bayangkara Presisi. Selain itu juga Taylor Sander yang merupakan hitter dari Jakarta Lavani itu juga merupakan bagian dari timnas Amerika Serikat ketika bertanding di Olimpiade. Tidak hanya itu, Bethania de la Cruz itu juga pernah 3 kali bermain di Olimpiade, tapi Sabir Kazemi, Taylor Sander, dan juga Bethania de la Cruz belum pernah membantu negaranya menjadi juara Olimpiade, dan hal itu berbeda dengan Kelsey Robinson Cook yang seperti tadi saya bilang bahwa dirinya membantu timnas Amerika Serikat menjadi juara atau mendapatkan emas di Olimpiade tahun 2020 yang lalu. Pekerjaan selanjutnya adalah bagaimana agar Kelsey Cook ini bisa untuk tune in, bisa untuk beradaptasi, dan juga memiliki chemistry yang sangat baik, terutama dengan setter dari Jakarta Electric PLN. Karena apa? Kalau dari sisi hitternya itu sudah sangat berkualitas, tapi ternyata setternya tidak memiliki chemistry atau tidak bisa memberikan bola-bola yang baik atau bola-bola yang memanjakan, tentu saja Kelsey Robinson Cook itu akan mengalami kesulitan untuk menyerang area pertahanan lawan atau untuk memporak-porandakan sisi pertahanan dari tim yang akan dihadapi oleh Jakarta Electric PLN. Selain itu juga pekerjaan selanjutnya adalah bagaimana adaptasi yang dilakukan oleh Kelsey Robinson Cook, karena ini adalah pengalaman pertamanya bermain di Proliga dan juga bermain di Liga Voli yang ada di Indonesia. Selain itu kita harus mengakui ada beberapa pemain voli, terutama pemain asing, yang memang sangat kesulitan ketika melakukan adaptasi dengan Proliga di musim-musim sebelumnya dan juga di musim ini. Kalau menurut teman-teman semua, bagaimana dengan keputusan manajemen Jakarta Electric PLN mendatangkan Kelsey Robinson Cook untuk menghadapi Final Four Proliga tahun 2025 ini? Silakan tulis di kolom komentar. Kita doakan Jakarta Electric PLN mendapatkan prestasi yang terbaik. Jangan lupa doakan timnas voli Indonesia berprestasi tidak hanya di level SEA Games, tapi juga di level Asia dan di level dunia. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.